Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kondisi oli apa jenenge Motolu setelah 81 km. Olinya masih termasuk bisa dipakai sehari lagi. Tapi ya tadi penulis termasuk memforsir olinya, jadi dipakai top speed, dipakai 0-100. Jadi ya kayaknya aditifnya sudah mulai habis. Kalau begitu ya ini aditifnya termasuk nggak kurang. Suara mesin ya memang sudah mulai asak-asak karena ini olinya juga ya walau tulisannya 20W50 lebih pantas disebut SAE 40 ya. Jadi ya ini rasanya penulis bakal ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini drain oli Motolu ya, dalam kondisi mesin panas yang ternyata nggak kayak kemarin. Kalau kemarin itu banyak buih, ini enggak ya. Entah kok jadi kayak gini ya. Ini kondisi mesin habis dinyalakan, habis dipanasi ya. Buihnya cukup banyak juga ya. Jadi memang oli N kemarin itu aneh karena buihnya banyak. Untuk penggantinya adalah Meditran LE Ultimate ya. Jadi beli di speed service, makanya beli drum-druman biasa dapat gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai oli Meditran LE Ultimate. Jadi Meditran LE Ultimate ini adalah oli API CK, jadi standar yang lebih baru, bahan katanya lebih berkualitas. Dari uji panggang tadi juga ya sepertinya kualitasnya berada di atasnya Meditran SE untuk bahan olinya ya. Jadi untuk bahan olinya Meditran SE itu kan termasuk cepet hitam. Nah yang tadi itu nggak begitu. Jadi sama meseran B40 2024 kayaknya setara. Jadi olinya ya bisa disebut
pakai bahan yang baik. Tapi ya kenapa juga Mediterranean SE kok bahannya pakai yang lebih buruk daripada Michelin B40? Itu ya anehnya ya. Apalagi kalau kita sertakan juga Michelin XA40 zaman sebelum 2023, kan olinya termasuk oke ya, paling oke untuk Michelin XA40 sebelum 2023. Oh iya, penulis nggak sebutkan karakternya ya. Ini mulai dari berangkat tadi halus suara mesinnya, tapi ini kok makin lama kok makin kasar. Kayaknya karakternya aditifnya bukan banyak SZDDB tapi aditif yang lain. Suaranya bukan asak-asak tapi desis, embuh bagian opo lah. Jadi nggak betul-betul halus, nggak kayak Michelin B40. Bahkan dibanding yang kemarin oli Motoloop ya, masih lebih halus Motoloop. Jadi Motoloop itu walau murah aditifnya oke ya. Motoloop, Texal oli-oli murah yang aditifnya oke. Masalahnya cuma di kekentalan. Ya cocoknya untuk mereka yang bukan daerah panas ya. Penulis tadi nggak nguji kekentalan, lali. Ini menginjak 2 km sudah mulai asak-asak ya. Jadi 2 km itu adalah ketika mesin motor penulis sudah di temperatur kerja. Jadi di saat itu oli ya sudah mulai mendekati paling encernya. Bedanya antara 2 km dengan 10 km, 15 km nggak banyak ya kayaknya kan, kalau dari suhu mesin. Ya ini suara mesinnya asak-asak ya. Ya nanti lihat aja lah apakah oli ini karakternya kayak oli Fastron diesel ya, yang suara mesin nggak halus tapi licin. Karena belum kencang ya, penulis masih belum tahu. Penulis sudah coba 0-100, sudah coba uji top speed, dan olinya ini penulis sempat curiga ini sama kayak Fastron diesel. Jadi Fastron diesel itu karakternya ya mirip oli ini, bahan dasarnya cairannya tahan panas, terus ketika dipakai jalan asak-asak, tapi engine brake minim,
RPM mesin nggak cepet turun. Tapi rasanya kok ada beda ya. Jadi ini feelingnya untuk mencapai top speednya lebih sulit. Jadi nggak kehambat. Tadi bisa 111. Tapi rasanya kok lama ya. Dari 102 sampai 111 itu rasanya kok lama ya, nggak secepat biasanya. Kalau misalnya nggak ngerasa lama gitu, penulis curiga ini adalah Fastron diesel versi ekspor. Jadi oli Meditran LE Ultimate ini tidak dijual lokal, tapi dijual di luar negeri. Jadi kalau kita Google itu adanya di website luar negeri. Nah, bisa jadi ini sebenarnya Fastron diesel yang dinamai beda, karena ya karakternya lebih mirip Fastron diesel. Dari sisi harga juga mirip Fastron diesel ya. Jadi itu penulis beli eceran regane piro 65. Fastron diesel ya harganya segitu di lapak yang sama. Jadi ya penulis curiga ini Fastron diesel, cuma yo bola ya. Rasanya kok lebih sulit daripada Fastron diesel. Untuk yakinnya ya kita bandingkan aja angka 0-100 nya nanti ya. Penulis yang nggak bisa prediksi seberapa cepat angka 0-100 nya. Mestinya ya di bawah 19 detik. Tapi kalau lebih dari 19 detik ya berarti emang oli ini beda daripada oli Fastron diesel, karena Fastron diesel yang mengukur pagi-pagi bisa sampai 16 detikan, yang sore-sore 17 detik. Jadi Fastron diesel itu bikin akselerasi motor kencang. Kalau oli ini bikin motor akselerasinya lebih dari 19 detik ya berarti beda dari Fastron diesel, cuma ada kemiripan aja. Jadi ini suara mesin termasuk asak-asak, tapi gini lepas gas RPM mesin nggak cepet turun. Engine brake juga termasuk licin ya, bingung ya. Kasar tapi kok licin. Jadi ini sudah mau sampai kantor dan suara mesin kayak sik kasar ini, tapi getaran mesin termasuk nggak besar ya, walau nggak halus banget tapi yo nggak bisa dibilang parah getarannya. Engine brake masih ya ada licin-licinnya. RPM mesin juga nggak cepet turun, masih ono licin-licin ya. Olinya kekentalannya sepertinya juga cukup stabil. Ya memang ya kalau oli pabrikan, oli yang dari pabrikan genah didesain untuk oli diesel itu kekentalannya mesti stabil. Penulis tadi lihat datasheet juga olinya shear stability-nya termasuk nggak tinggi, jadi 140. Jadi misal ada additive viscosity index improver, maka dipakainya cuma sedikit, nggak banyak. Jadi ya namanya juga oli diesel, kalau dipakai di motor kasar ya karena memang additive gak begitu klop gitu. Memang kalau untuk motor cocoknya yang additive ZDDP. Sementara itu kalau untuk mobil additive ZDDP itu dikurangi. Ya jadi makin penasaran ini, oh nanti oli cuprum bagaimana, karena itu olinya tanpa ZDDP. Ya wis lah, itu saja, karena sudah top speed, sudah akselerasi, wis termasuk lengkap reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.